me check first. Oke, ya. Direct and indirect object, ya. Oke, adik-adik, let me share. Ya, objek, ya. Kalau disebut di bahasa Indonesia, objek itu adalah penderita. Saya makan nasi. Saya melakukan pekerjaan memakan, aktivitas memakan, apa yang dimakan nasi. Jadi nasi itu disebut dengan penderita, aku adalah pelaku. Jadi aku memakan nasi, aku sebagai subjek memakan predikat objek nasi. Nah, di dalam bahasa Indonesia jelas ya, jadi artinya subjek adalah pelaku, predikat adalah kata kerja atau aktivitas, dan objek itu adalah penderita. Nah, di sini kita langsung ke direct object. Direct object biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan what and whom, apa dan siapa, setelah action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya. Dalam kalimat transitif atau kalimat yang membutuhkan objek. Lihat, direct object umumnya terletak setelah verb, tapi ada kalanya direct object berada di belakang indirect object. Posisi direct dan indirect object ini boleh bertukar ya. Bagaimana cara memahami direct dan indirect object? Gampang banget. Kalau kamu sudah mengetahui kalimat pasif, lihat nih. I have read the article. Nah, ini hanya satu objek di sini, guys. Saya sudah membaca artikel tersebut. Itu satu objek karena satu benda di belakang kata kerja. Saya sudah membaca artikel tersebut. Ya, have read kemarin kalau kalian sudah mempelajari verb phrase, ini langsung disebut dengan verb phrase. Have read the article. Nah, what have he read? Apa yang sudah dia baca? Artikel. Jawabannya artikel. Kalau kita buat pasif juga gampang ya. Artikel tersebut telah dibaca olehnya. The article has been read by him, atau karena di sini I ya. The article had been read by me. Oke. Yang kedua lihat di sini. Ini juga masih direct object ya yang langsung. Ella buys some flower ya. Ella memberi beberapa bunga. Karena cuma satu objek, pasti itu direct object. Ya, coba kamu pasifkan. Direct object itu adalah objek langsung. Ya, jadi itulah yang objek langsung itulah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif. Lihat ini, some flowers, ya, berapa bunga dibeli oleh saya. Some flowers are bought by Ella. Ya, beberapa bunga dibeli oleh Ella. Jadi sunflowers di depan. Charlie called his mom. Charlie memanggil ibunya. Ibunya dipanggil oleh Charlie. His mom was called by Charlie. Jadi kalau ditanya apa dan siapa, ya pasti nanti objeknya itulah yang menjadi jawaban. Lihat di sini. Apa yang dibaca? Ya, artikel. Apa yang dibeli? Beberapa bunga. Siapa yang dipanggil? Ibunya. Ya, jadi apa dan siapa itulah yang menjadi jawaban apa dan siapa itulah direct objectnya. Nah, kita langsung ke indirect object. Lihat, indirect object biasanya digunakan untuk menerangkan untuk apa dan untuk siapa. Ya, kalau tadi apa dan siapa, kalau ini untuk siapa atau untuk apa. Bedakan ya. Oke. Sebentar, saya bikin pointer dulu ya biar jelas. Ini. Oke, lihat. Indirect object bisa digunakan untuk menerangkan untuk apa dan untuk siapa. Kalau tadi siapa dan apa, kalau ini untuk siapa dan untuk apa. To whom, for what. Ya, sesuatu dilakukan oleh action verb. Indirect object dapat diletakkan sebelum direct object, terletak di antara verb dan indirect object, atau ya dapat terletak setelah direct object dengan menambahkan to atau for. Ya. Yang penting sebenarnya kamu paham tadi kalau kita membuat kalimat pasifnya, ya kalau agak aneh pasti itu indirect object. Lihat ini. Kita lihat ya.
Ella bought her mom some flowers. Lihat di sini ada dua kata benda di sini. Her mom, some flowers. Coba kamu buatkan kalimat pasif, ya. Ibunya dibeli oleh Ella, nggak masuk akal. Nah, inilah pasti indirect objeknya, adik-adik. Sedangkan kalau buat kita pasifnya, some flowers menjadi objeknya. Beberapa bunga dibeli Ella. Nah, itulah direct objeknya. Ya, gampang banget ketika kamu membuat kalimat pasif ya yang tidak masuk akal pasti itu indirect. Saya ulang, ibunya dibeli Ella, nggak mungkin ibu dibeli Ella. Tapi kalau kita buat kalimat beberapa bunga dibeli Ella, nah itulah direct objeknya. Direct object berarti aktivitasnya itu apa gitu ya. Oke. Nah, jadi itulah yang paling gampang menurut saya untuk kamu tahu yang mana yang indirect, yang mana direct. Ketika kamu memasukkannya menjadi kalimat pasif. Contoh kalimat kedua ya. He gave the banana to his brother. Ya, lihat. Pisang dibeli oleh dia, masuk akal. Coba kalau kamu buat abangnya dibeli oleh dia, nggak mungkin. Nah, berarti inilah indirect, his brother, yang directnya banana. Saya buat lagi kalimatnya, pisang dibeli olehnya, ya masuk akal ya, berarti itulah direct. Kalau indirect berarti abangnya dibeli oleh dia, nggak mungkin kita beli orang ya. Oke, berarti ini indirect. Kalimat ketiga. Clark gave his algebra, nih dua kata benda, algebra. Oke, sorry. Oke, gimana kalau ini saya, oke, sorry ya. Pointernya saya ganti. Ya, oke. Saya buat lagi kali itunya. Lihat, ada dua kata benda di sini. Gave me his algebra notes. Coba kamu buat kalimat pasif. Saya diberikan card. Apa yang diberikan? Ya, berarti inilah indirectnya. Nggak mungkin saya diberikan, berarti yang directnya ini. Ya, catatan algebranya diberikan oleh card. Ya, jadi inilah indirectnya, inilah direct. Ya, saya ulang. Cara paling gampang untuk menentukan yang mana direct, yang mana indirect buat kalimat pasifnya. Yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika kalimatnya, itu pasti masuk indirect. Yang masuk logika bendanya, itulah direct. Ya, oke. Jadi sudah jelas ya. Ini gampang banget. Saya ulang. Kalau satu kata bendanya itu pasti indirect, pasti direct object ya. Ini hanya satu kata bendanya. Ya, tetapi kalau dua kata bendanya, disinilah kita harus berpikir lebih keras untuk menentukan yang mana yang direct, yang mana yang indirect. Kenapa? Karena di materi selanjutnya nanti kalian disuruh untuk membuat kalimat pasif, ya. Kalau disuruh membuat pasif, kalau dua kata benda seperti ini, ya, kalau kamu buat kalimat pasifnya, ibu saya dibeli oleh Ella, langsung saya salahkan, ya. Tapi yang benar adalah beberapa bunga, ya, beberapa bunga dibeli oleh Ella kepada ibunya. Itu baru benar, ya. Yang kedua, contoh kalimat kedua ya. Kalau kamu buat kalimat pasifnya menjadi abangnya diberikan dia, salah. Ya, langsung saya salahkan kalimat pasifnya. Tapi harusnya pisang diberikan olehnya kepada abangnya. Nah, gitu caranya. Sampai sini sudah paham, adik-adik? Paham, Pak. Oke. Biar cepat, saya nggak usah kasih tugas di rumah. Kita langsung, saya kasih waktu 10 menit. Saya ingin kalian, saya the underline words are subject dari objek oleh. Di kalimat ini, ada kata benda atau oke, di sini bukan hanya kata benda, ada subjek, ada direct object,
ada yang indirect object. Kamu harus menentukan ya. Ya, contohnya nomor 1 saya tanya. She sent her friend an email. Ya, ini kan objek. Tapi yang mau saya tanya, ini direct object atau indirect object? Indirect. Oke, coba ya. Kalau ini indirect berarti tidak masuk akal kalau kita buatkan pasif. Temannya dikirimkan oleh dia, salah ya. Berarti ini indirect. Yeah. Betul. Oke, sekarang saya kasih waktu ya kurang lebih 10 menit. Ya, tulis di catatannya, nanti saya tanya satu persatu. Silakan. Kamu harus menentukan apakah itu subjek, apakah itu direct object, apakah itu indirect object. Kalau subjek gampang kayaknya, ya. Oke, silakan. Saya mute dulu suara saya. Ya, biar cepat, sudah bisa kita bahas? Sudah? Belum? Mungkin sebentar lagi, Sir. Sebentar Oke, lagi. baik. Thank you.
Oke, baiklah. Ada juga yang baru masuk ya. Mudah-mudahan bisa nanti ngejar materinya ya. Oke, saya akan bertanya ke saya share screen, saya stop. Bukan, saya kecilin dulu ya. Oke, saya minta Dewantoro ada? Hadir, Pak. Oke, Dewantoro sekalian saya cek kehadirannya ya. Bentar ya. Ya, Pak. Sorry. Ya. Oh, Dewantoro sudah kemarin. Si Dwi Aryo, sorry Dewantoro. Dwi Aryo ada? Iya, Pak, Pak. Dwi, silakan lihat file saya yang di layar ini. Dwi, nomor 1 ya. She sent her friend an email. Apakah dia subjek, direct object, atau indirect object? Nomor 2 ya. Nomor 1 tadi sudah kita bahas. Nomor 2. Sally will help you with your housework. You itu sebagai apa? Direct object. Direct object. Oke, kalau direct berarti kamu akan dibantu Sally. Oke, betul ya. Berarti jawabannya direct object. Oke, betul ya. Semuanya sudah paham? Nomor 2 jawabannya sudah ya. Berarti kamu yang dibantu, bukan pekerjaan rumahmu yang dibantu, tapi kamu yang dibantu ya. Oke, nomor 3 saya ke thank you Dwi. Ya, Pak. Ada Muhammad Pijar hadir. Hadir, Pak. Oke. Pijar nomor 3 ya. Coba dicek ini filenya. Ya. Where did you put the keys? Di mana kamu meletakkan kunci tersebut? You di sini sebagai apa, Bang? Sebagai Sebagai apa? direct object. Oke. Coba kalau direct object. Sebenarnya di sini kalimatnya ini kan kalimat pertanyaan ya. Di mana kamu meletakkan kuncinya. Oke. Kalau kalimat positifnya apa? You put the keys kan? Betul? Nah, you di sini sebagai apa, Bang? Ayo. Subjek. Iya, Subjek. betul. Ya. Jadi itu bukan objek. Objeknya adalah kunci. Kunci diletakkan oleh kamu. Jadi bukan kamu diletakkan oleh kunci. Berarti you di sini sebagai subjek. Good job. Ya. Oke, let me go to Jifari. Ada hari ini? Jifari? I'm here, Mr. All right. Jifari, you are going to discuss number 4. He gave them a bag full of money. Them di situ sebagai apa, Bang? Indicate, Mr. In apa? Oke, bacanya indirect. Coba semuanya, indirect. Oh iya. Indirect, sorry, Mr. Ya, oke. Berarti betul ya. Mereka diberikan oleh dia nggak mungkin. Berarti ini indirectnya. Apa yang diberikan berarti sebuah uang, satu tas penuh uang diberikan olehnya kepada mereka. Berarti inilah directnya, inilah indirectnya. Ya, berarti sudah paham. Thank you, Jifari. You are welcome, Mr. Yes. Oke, Nahar Adam ada? Present. Oke, Nahar Adam, you are number 5. Ya betul ya. Alice wrote a book on the French Revolution. Yang mana? Alice as a subject.
Oke, betul ya. Alice menulis sebuah buku tentang revolusi Prancis. Oke. Kalau saya tanya mana objeknya di sini, Bang? Objeknya French Revolution. No. Book. Iya, sebuah buku. Ya, ini sebenarnya satu bagian ini ya. Sebuah buku tentang revolusi Prancis. Jadi meskipun panjang itu satu objek. Ya. Jadi ini Oke. pasti direct object. Ya, oke. Number 5 is correct. Thank you, Nahar Adam. I go to Rizky Muhammad. Ada? Present. All right. Sir. Rizky, you are number 6. I need your help. Yang di garis bawahi adalah your help. Noun phrase. Sebagai posisinya sebagai apa di sini? Direct. Iya, karena cuma satu objek. Pasti dia direct object. Betul ya? Oke, bantuanmu dibutuhkan oleh saya. Oke, good job. Saya membutuhkan bantuanmu. Bantuanmu dibutuhkan olehku. Oke, thank you. Rizky ya. Oke, now I go to Raffi Ananda. Present, sir. That's right, Raffi. Raffi, you are number 7. He offered her a flower. Ada dua objek di sini, Bang. Ada her, ada a flower. Nah, yang digaris bawahi adalah a flower. Apa posisinya di situ, Bang? Flower sebagai direct object. Oke, coba buatkan kalimat itunya, bahasa Indonesianya. Sebuah bunga Sebuah bunga ditawarkan olehnya. olehnya. Betul ya, nggak mungkin dia perempuan itu ditawarkan, emang dia perek, nggak mungkin ya. Jadi bunga di sini ya, bunga ditawarkan olehnya kepada perempuan itu. Betul ya, direct object. Good job, thank you, Raffi. You're welcome, sir. Now I go to Irfan. Ada Irfan? Yes, sir. Right, Irfan number 8. Ya. My father bought us a new TV set. Ada dua objeknya di sini, us dan a new TV set. Tapi yang digaris bawahi adalah us. Posisinya sebagai apa, Bang? Us. Indirect, sir. Oke. Coba kalau kita buatkan pasif ya. Kami dibeli oleh ayahku. Salah. Langsung kalimatnya enggak enak ya. Berarti benar ini indirect. Apa yang dibeli? A new TV set. New TV set. Ya, jadi inilah directnya, inilah indirectnya. Indirect. All right. Thank you, Raffi. You did it great. Irfan, right? Thank you, Fan. Okay. You're welcome, sir. All right. So I go to okay, who else here? Let me check. Alicia, perempuan kan? Saya. Okay. Good job. Alicia, you are number 9. Number 9, saya tunjukkan dulu ya. Itu. John sold me his car. Ada dua objek di sini, me dan his car. Tapi his car sebagai apa? Objek. Ya, tapi dua objeknya, Kak. Objek langsung atau tidak langsung? Kamu baru langsung. masuk ya? Tadi tidak dengar penjelasan. Enggak, dari tadi. Coba caranya biar ketahuan direct dan indirect. Mana di sini yang dibeli? Saya atau mobil saya? Itu dia jual. Mobilnya dibeli oleh John atau saya dibeli oleh John? Saya. Kamu yang dibeli oleh John? Mobilnya. Berarti saya Itu ulang direct. ya. Kalau kalimatnya tidak masuk akal, berarti itulah Berarti- indirect object. Kalau kalimatnya masuk akal, itulah direct object. Coba saya buat kalimatnya. I am sold by John. Saya dibeli oleh John. Betul atau tidak? Tidak. Berarti me di sini sebagai Indirect. yang directnya berarti mobilnya dibeli oleh John. Betul? Dibeli
Iya, betul. Berarti inilah sebagai direct object Direct. langsung. Indirect. Sudah paham belum? Paham, Mister. Oke, mudah-mudahan kedepannya paham. Thank you, Alicia. Now I go to the last number. I want to check Fabian. Fabian, are you here? Ada? Ada, Sir. Yeah, Fabian, you're the last number 10. I wish you good luck. Ada dua objek kan di sini, Bang? You dan good luck. You sebagai apa? U-nya sebagai subjek, Sir. You sebagai subjek. Direct. Direct lagi. Salah berarti. Kan? I wish you good luck. Coba, Oh, indirect, Sir. Apa sih artinya ini, Bang? Coba terjemahkan biar paham. Saya berharap Anda beruntung. Ya, oke, saya mengharapkan keberuntungan untuk Anda, atau saya mengharapkan kamu keberuntungan baik. Nah, berarti kalau diterjemahkan, kamu diharapkan oleh saya. Salah. Betul? Salah ya, Salah, Sir. tidak masuk akal. Tapi kalau saya bilang keberuntungan baik diharapkan oleh saya, Betul, Sir. ya berarti good luck itu sebagai apa? Direct atau indirect? Good luck-nya Iya, sebagai direct. U-nya sebagai indirect. betul. Jadi yang masuk akal inilah directnya. Ya, yang tidak Yes, masuk sir. akal inilah indirectnya. Oke, adik-adik, mungkin karena terlalu singkat, padat dan ini ya. Jadi kalian sebenarnya harus banyak praktek. Oke, dari sini saya melihat bahwasanya hampir ya 75% kalian sudah paham. Mudah-mudahan dengan ditambah dengan latihan-latihan sendiri kalian paham nanti. Thank you so much, Fabian. Oke, saya akan stop share. Hari ini topiknya itu saja. Ketika saya panggil namanya, silahkan say present atau hadir ya. Saya mulai dari Adis Kos